Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang penuh berkah ini kita berkumpul di kafe kilometer 10 ini dalam sebuah kegiatan suci, yaitu untuk menebar hikmah di jalan dakwah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Guru Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Mudah-mudahan kegiatan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara kita ini akan berlanjut sesuai dengan apa yang kita rencanakan di kafe ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tahu bersama bahwa setiap Jumat subuh
di kafe kilometer 10 ini diadakan makan-makan subuh ya, dengan mengharap keberkahan subuh. Bapak sebagai pemilik kafe ini bersedekah dengan mengharap berkah sedekah itu mendatangkan berkah untuk beliau dan keluarga dan kafe kilometer 10 ini dan kita masyarakat, khususnya Kelurahan Sompok, di mana jamaah masjid Mujahidin dihadirkan, jamaah Masjid Nur Yakin, Galuk Bue, jamaah Masjid Iqra Al-Limbangan. Malah untuk subuh yang berbahagia ini ada dari jamaah Masjid Syarul Mukminin Bila Uki, dan insya Allah di subuh-subuh Jumat mendatang diharapkan ya dari Masjid Taqwa Sarok Jambu, Masjid Al-Hikmah Sarok Jambu, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Namun sebelum saya persilahkan kepada Alena Guru Tak untuk menyampaikan materinya, saya tanya dulu Alena Guru Tak, karena saya lihat Guru Tak ini salah seorang penggemar dari kafe kilometer 10 ini. Alena Guru Tak, kira-kira apa yang menjadi favorit Alena Guru Tak di kafe ini? Karena kalau tidak salah guru kita ini sudah beberapa kali hadir di kafe ini. Mungkin ada memang yang makanan atau minuman tersendiri yang menarik bagi guru Ta sehingga sering-sering juga hadir di kafe ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah 4 kali di kilometer 10 ini. Pertama, saya suka makanannya itu iti goreng ya, jadi ada khas iti goreng. Yang kedua, saya punya anak itu yang mondok di Pondok Al Mukarrabin, dia sukanya nasi goreng seafood. Jadi ketika mengunjungi anak saya harus kesini dulu pesankan nasi goreng seafood ya. Tadi juga saya singgah salat subuh, dia pesan juga itu. Saya bilang kalau pagi-pagi kayaknya belum siap karena kita ngopi pagi di situ. Nah itu sebuah hal yang menarik bagi saya untuk hadir di tempat ini. Dan saya pernah datang ke sini dengan sahabat mengajar istri saya, juga kesannya menarik. Minuman yang paling saya suka adalah ada 2. Pertama kopi hitam dan yang kedua adalah serbak susu. Ya. Ini yang menarik, serbak sama pisang goreng. Ya. Jadi kalau saya ke sini, saya pesan serbak susu sama pisang gorengnya. Pisang gorengnya menarik, lapak-lapak bicu. Ya. Alhamdulillah, akhirnya saya juga menikmati itu. Alhamdulillah. Ya. Dan baru kita bicara tentang kopi, kopinya sudah siap. Alhamdulillah. Ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, karena berbicara waktu dan direncanakan bahwa kegiatan kita ini berakhir jam 6.30 sudah selesai semua malah sebelumnya. Untuk itu mari kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Guru Ta dengan judul Hikmah di Balik Musibah. Kepada Gurunda dengan menghormati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum, ila akhir ayat.
Sinina teman-teman lebiku, sudah surah malebiku, hadirin hadirat kajian subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus sahibul bait, pemilik kafe kilometer 10. Kita doakan semoga sehat, panjang umur, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat suasana pengajian seperti ini, saya ingat ya, ketika diundang di acara Cahaya Hati Antv 2017-2018, ya sempat diundang ke Jakarta di Antv untuk membawakan ceramah selama 15 episode. Ya. Tema kita adalah memaknai musibah. Kalau kita lihat bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari musibah. Misalnya baru-baru terjadi banjir, hanya satu malam mengakibatkan kerugian petani kita itu sampai 8 miliar. Jadi kalau Allah Ta'ala makelo silalona, mana musibah kebakaran, ya, apalagi yang namanya ujian tentang kematian, ya, semana saja ulah arwah biasanya mega tahu mati, betul apa tidak? Sampai ada yang mengatakan begini, yaitu nasabari na mega mati fu iman. Makanya maris satu menjadi iman tuh, fu iman nasabari na mega mati, nasabah asalan nonno pole bolan atau matewe nigi na tanga yes itu mati. Seolah-olah imam itu baru menjadi malaikat maut. Bahkan ada imam yang sampaikan kepada saya, karena itu hari ada 4 orang meninggal di kampung itu. Depan selesai ijama atau matewe ang kasih telepon mati sian. Belum selesai itu ada lagi telepon meninggal sian. Belum selesai itu meninggal yang 4 orang meninggal. Sehingga maka dia tahu fu ima yekumin reki bola atau matewe, ya aja mututungi lapana yero adengenge tapi langkahi ajula kita 28 Roni pandresi fu ima ya. Nasang yero itu tu yero lapana adengenge makututu nasta aberutuk na amatengenge. Ya padahal mati itu adalah urusan Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Iko fole ajalange tempat dingi padimunri, tempat dingi padiolo, namun ini nampe itu adalah ukurannya pas. Kenapa Allah memberi ujian? Kenapa Allah mendatangkan musibah? Maka dari ayat dan hadis ada 6. Pertama adalah lirafid darajah. Jadi kalau ada orang yang terkena musibah, Allah beri ujian, maka tujuan yang pertama itu adalah lirafid darajah, untuk mengangkat derajat. Karena ujian adalah untuk mengangkat derajat, maka para nabi-nabi pun diuji. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya. Beliau menjawab para nabi. Jika dibandingkan nih Bapak Ibu ujian kita ya dena nasabandi siba ujian nabi. Ya paling ujian kita yang kita temukan ada orang alhamdulillah harta banyak, duit mega, rumah mewah, tapi satu ujiannya sampai hari ini 10 tahun menikah sudah lebih, tapi belum dikaruniakan anak oleh Allah. Yang kata makro ya lihat di mega degagana. Tapi yang kata to irita makura duitna mak baru tu anaknya. Ya sama nasa di maseme mi jadi sih. Ya nule kapa hawana bersih. Ya. Ya itulah ujian. Ya, tentu maka lagi kenapa yang bukan banyak uang dikasih banyak anak? Itu hak Allah. Itu ujian Allah. Maka kita ambil satu contoh, Nabi Ayub alaihissalam, ujiannya berat. Nabi Ayub awalnya kebunnya luas, meluat daratnya, anaknya 12, Allah beri kesehatan, umatnya mencintai. Kurang apa Nabi Ayub?
Datang setan, ya itu nasompa Nabi Ayub, Pak engkau mana tahu ini? Coba kasih ujian. Maka diberilah ujian Nabi Ayub. Pertama terjadi kebakaran, capu darah. Apakah Nabi Ayub mengatakan puah magi kita fakui kata capu meniagagaku? Nah, ya Nabi kah tidak? Justru Nabi Ayub berkata, ya Allah tunjukkan kepadaku nikmat yang mana yang belum aku syukuri. Ini perkataan totalitas kepasrahan kepada Allah. Dan lokakan nikmat yang mana yang belum aku syukuri. Depa na selesai ya ronae sarana nasaba makan reapi capu darah meninggal lagi anaknya. Berapa anaknya meninggal? 12. Bayangkan, matengangi mandir anak pada di depu-depungangi, lalu kemudian bangunannya ada di atasnya roboh, nak kena anak-anak 12 mati silalona. Ya, iwan ini mana nak capu agak, iya aswe mati si anak. Sedangkan si di anak atau masalah. Ketika dia meninggal, apalagi di 12. Belum selesai yang 12 anaknya meninggal, kesedihan masih ada. Allah uji lagi dengan apa? Allah beri penyakit. Kira-kira kau diuji ataya dan to mana gaga makro paling uji ataya mungkin macanti benewe pananaga sih. Menurun anak namu matin rumah nato. Ya beda kalau majelis talim yang ada di Sabang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini nama kata alhamdulillah. Ya. Itu ujian. Yang kedua, Allah itu memberi ujian karena sebagai ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira setelah mereka berkata aku beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Nah, ada orang yang diuji itu dia lolos dan ada yang tidak. Contoh, diuji dengan kemiskinan. Nah, sahabat taliwan di Perdina, nah ada yang berhasil. Semakin diuji dengan kemiskinan, semakin dia berdoa, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada orang yang diuji dengan kemiskinan, tapi apa yang dilakukan? Jok kami masandro barasogi. Ya maka lagi gagal ujian keimanan itu karena Nabi melarang kita untuk datang ke dukun. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi dukun, sandro tepu-tepue, fasalahu an syai'in, lalu bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu dan membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang ketiga, ujian itu karena Allah cinta. Jadi angka pungal ta'ala nawariki ujian nasabak napuji ki. Nabi menyampaikan begini, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah mengujinya. Faman radiya, siapa yang ridha dengan ujian Allah, falahu ridha, maka dia dapat keridhaan Allah. Faman sakhita, siapa yang melaknat, membenci dan tidak menerima, falahu sukh, maka Allah melaknat pula dia. Jadi kong kana lek uja pung Allah taala engkan puji ki. Ya, puji ki. Nah, yang keempat, Allah memberi ujian karena Allah ingin memberikan kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan, ya, mayurillahu bihi khairan yusibahu minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah beri musibah. Nah, saya kasih contoh yang mudah, ceritanya Pak Bulutafe. Ya, iya Pak Bulutafe, saya di kampung Pak Bulutafe mana? Sehingga angkat komentar koro auto merikna penjual tape, khusus penjual tape. TTP itu LE mesti ada punga siapa yang terlambat disalai juga basai. Dan kena korose di 40 tape macai polana boleh bulu mabela boleh arta yang otoy. Tapi ini bagus sholatnya. Bangun tahajud kuan. Dan napodo teralamana tapeku namanya usaha. Subuh hari moto si mas sempaja subuh natak du benen anak nama berejama kesi badane pura yero meladua si ekwa tapi remana kesi keuntungan mega teralamana tapi selesai itu napa kesingi tapi na inapa na pajoka na limpa itapena
joka ri atte yang oto untuk joka basai. Tapi si kuma nalempana tafena tak palango ajena. Buangi tapewi si campur si bawa bungkai. Mano ko puang. Demo adele. Puratora matahaju, puratora masampaja magi mu batak bolo tafeku. Nalatai gana si bawa aku dina sampaja maina tan na yero tapatak bolo tafena. Lagi na ya kasih pura nama taju pura melodo utat dubeniku kurang apa saya? Ya, kau tidak adil. Iku apa ke cara tak apa jebani mas sempaja. Kepala tegana si baku dina sempaja makan nero tapat bolu tafin. Akhirnya lesu bolana manoko noko. Allah dia salahkan naruntu benena nanokoto. Makanya ibu-ibu kofolero emosi nalaket aja lalu madepe sembara matu nafadako. Ya. Maka pesan Nabi kalau lagi marah ya diam. Ya, kalau lagi marah, karena kalau orang marah itu al-ghadabu yuzilul aklah. Marah itu menghilangkan akal. Karena marah menghilangkan akal, sehingga kalau orang berkata-kata, kata-katanya tidak bagus. Bahkan kalau orang marah lalu kemudian pegang HP dan WA, pasti kata-katanya cenyoki nama ja. Ada nama ja. Ya. Maka kalau marah diam. Sehingga kata Nabi kalau marah itu dari api. Api itu yang mampu memadamkan api itu adalah air. Maka kalau lagi marah berwudu. Setelah berwudu lalu masih marah silakan sholat. Lagi sholat masih marah perbanyak sujud. Ya. Kalau sudah sholat sudah berwudu masih marah, ayo kenita jembatan tampangan. Nah perlu pokok salwai. Bukan hanya marahnya hilang, mau tahu nata detoni. Ya kalau ada orang yang sudah berwudu sudah sholat nama cemopa taliwaliwan itu. Akhirnya dia marah, anaknya dia marahi, bahkan cokinna lalu mau cokinna na tenda toh. Unro China, bendengi metik cokin tentu maka damani yang mutenda. Iku matu tuta palango, dia salahkan semua keadaan. 2 jam kemudian putra-putra radio mengkelinga lagu danduk supaya dia terhibur. Tapi yang dia kemudian dapatkan adalah berita kecelakaan. Ya, mobil yang ditumpangi oleh penjual, tapi hari ini itu masuk ke jurang dan semua penumpangnya meninggal. Langsung sujud syukur nala de cipuat abata bolo tafeku. Nala de cipuat. Ade de tonga kipuat de na jadi de ta ade ta dampang ka nala de cita abata bolo. Pa benege de ta bolo angkatona koro, iko de umate bolo ka. Begitulah Allah memberikan musibah karena Allah cintai dia, karena Allah yang memberi kebaikan kepadanya, maka Allah berikan lewat jalur musibah itu. Yang kelima, Allah beri musibah memang untuk siksaan. Jadi angka tunang kafungala ta'ala nawereki musibah bukan lagi sebagai ujian, tapi dia siksaan. Sebagaimana umat Nabi Lut. Ibu kenal Nabi Lut? Nabi Lut itu umatnya dia nak puji burani, dia nak puji makundri burani pada burani. Ketika tamu Nabi Lut datang, maka dia umatnya Nabi Lut alem itu tamu muhe, alem ikut. Maka Nabi Lut ajak untuk kasiri ga, ye ke anakku makundri na makundri bubene aja na ye tamu kue. Sampai dia kepung itu rumahnya Nabi Lut untuk mengambil tamunya laki-laki. Masalah Nabi Lut maka dia tamu aja masa Nabi Lut ternyata biasa saya malaikat Jibril. Ya, ternyata malaikat Jibril yang merubah diri sebagai manusia bertamu ke rumah Nabi Lut. Karena mereka laki-laki sama laki-laki saling suka, bagaimana Allah timpakan mereka siksaan? Iro tanaiwe yakka poliase, puyaka poliawa itilo yase. Ni napa ipatupukangi. Ipatabali iro tanaiwe. Lalu dikirimkan hujan keras dari batu-batu yang keras yang berapi. Jadi kufungallah ta'ala makelo. Maka suatu ketika saya memberi nasihat pernikahan di sebuah daerah. Ya, saya datang di situ dan saya kemudian duduklah di depan saya yang undang saya karena keluarganya yang pengantin. Ya, karena masih agak jauh saya cerita sambil jalan di mobil. Pak Ustaz Nandre Balawo naseng ACW. Dia panasa selesai Balawo boleh si banjir Kira-kira Pak Ustaz angka nasa tomatok padaka makada upaupanna boleh bosie na waktu asangkingangi. Mestinya ku asangkingangi tanya waktu bosi.
Apa kemurko? Ya, tapi karena hujan begitu datang terus menerus, berarti makanya otomatis ada yang salah di kampung kita. Berarti angka dosa lalu itu kampungnya. Jadi saya balik bertanya, agak memang dosa anak tekor kampungnya. Nah, lalu dia jawab begini bahwa yenaro nasa paustas kor kampoku onro nasa pah halo. Ya, onro nasa alasannya pak pasobise. Ya, sampai di bulan Ramadan kemarin mu ya cek itu nala di 7 juta. Nah, sehingga apa cek dia sengi 7 juta ya. Iro acanya ro berkata-kata ya ro. Ya, saya adalah mantan gubernur Sumatera Barat, ingin menyumbang di pondok pesantren Asadia, tentu Marioki. Mohon Bapak kirimkan nomor rekening. Ya, saya minta nomor rekening yang kampus 5. Mohon kirim nomor rekening, ada yang mau menyumbang. Tidak lama masuklah di HP saya, ini bukti transfer 20 juta. Bayangkan itu caranya ya ro. Kok bisanya ada muncul? Saya kan termasuk orang yang teliti. Saya lihat tanggalnya benar, saya lihat waktunya benar, saya lihat nominalnya benar, saya lihat bayang dia kirim benar. Acana tero. Kenapa bisa keluar itu? Ya saya percaya. Lalu ada SMS DWA-nya. Pak Ustaz, ini sumbangan 20 juta, 7 juta, 12 juta untuk pondok pesantren Asadia, dan 1 juta untuk Bapak. Mau bersatu nggak satu ya? Engkau tahu aku sih di juta. Jadi orang Mario pedek Marioki. Mau bersatu nggak sih? Dan 7 juta itu tolong ditransfer ke pondok anak yatim atas nama Pondok Anak Yatim Al Amin. Ini nomor HP-nya. Karena saya orang sudah teliti dan saya anggap benar, saya langsung telepon. Benar ini pondok anak yatim? Benar. Ini benar di posisi mana? Katanya di Manado. Silakan Bapak kirim nomor rekening, saya ada bantuan untuk Bapak dari gubernur, mantan gubernur Sumatera Barat. Langsung tuh nak kirim. Lo nak joka ATM-nya pecah. Kadang-kadang dia ini kalau dipakai mundi ini ala po yayasannya. Tapi kepikiran aku telponi pihak yayasan, tapi pulau Kak Makutana ada sumbangan 20 juta, ini nomor resinya, kira-kira apa sumbangan itu sudah masuk apa belum? Saya tunggu dicek. Setelah dicek belum masuk. Ya, telepon ya, tolong dikirim segera. Karena ini istri saya lagi dioperasi. Langsung tuh nak kirim foto na yero benena menurut alena yang lagi di rumah sakit di ruangan ICU. Tidak lama kemudian yang menyumbang ini menelpon lagi, tapi kalau bisa segera dikirim karena ternyata pemilik pondok yatim itu masuk rumah sakit dan mau dioperasi, tinggal dana itu yang ditunggu. Wah, si cocok ya. Ku telepon si guru tak, tapi pun engke niga tama ya ro 20 juta sedepi gak ada. Ini kiri sisa nih dia apa ya, tapi saya masih juga menunggu sampai akhirnya makanya guru tak nak Thomas sumbangi ketemu langsung apa tidak lewat WA pun aja nomor tepat sudah 2-3 orang seperti itu. Karena apa yang terjadi letu asoy dia sangat tamer 20 juta. Coba bayangkan. Makanya ibu-ibu ini hati-hati yang sering pegang HP, jangan mudah percaya. Bahkan saya pernah ya istri saya ditelepon ada dapat undian ulayan itu nih, saya yang terima teleponnya bilang tolong ada nomor itu yang masuk di nomor HP tak dan ketonga SMS sama nomor tolong disebutkan sebut nomor nar labet di 250 sekut ya nasabah depo perese ada lagi tuh nanti nomor yang masuk mohon disebut usap sih. Pas saya sebutkan itu saya lihat di HP kan ada SMS yang masuk bahwa Anda telah mentransfer pulsa sebanyak 250, maka mati ini 500 sebunala silalona. Nah, jadi Bapak Ibu jangan mudah diiming-iming hadiah-hadiah. Yekong tolong malaki hadiah nale langsung mau gitu. Iya. Karena kalau seperti ini terlalu banyak. Nah, itu yang terjadi di kampung itu. Bahkan saya hadir 2-3 hari yang lalu di pengantin itu, ada orang yang menikah, ini perempuan penyusunan tesis S2. Lalu saya tanya, ini laki-lakinya dari mana? Ini dari tetangga juga. Apa pekerjaannya? Pak bisa motor. Apa pendidikannya? Hanya tamat SMA.
Kenapa saya bilang? Karena apa itu kita nanti, kok bisa ini pemuda yang hanya tamat SMA diterima lamarannya oleh seorang orang tua yang anaknya lagi penyelesaian S2. Bahkan S2-nya adalah jurusan bahasa Inggris. Tentu dia cari juga yang sama kuliahnya atau bagaimana seperti itu. Apa kata keluarganya? Pak Ustaz, to syukur na narikung kakalo bansana yero irite alam purana to ngicet dek jama-jama nagajinna tapi halala nasabai ko kampungnya Pak Ustaz marajin iruntu natanya pa halo-halo jama-jama nanai. Coba bayangkan. Tapi ada juga saya datang tuh dampeni, saya tanya, yero caloman itu tamatu. Saya tanya murid agak tuh semoga jama-jama nero. Karena saya juga harus, karena kalau saya mau ceramah saya harus tahu dulu apa informasi yang penting saya sampaikan, jangan sampai menyinggung keluarga orang-orang yang hadir. Contoh, kalau saya mau taksiah harus tahu dulu apa pekerjaannya yang orang meninggal. Apa yeko tahu matewe adalah parenu, ya lalu singgung parenungnya. Ya sudahlah, orang bersedih dengan kematian keluarganya, yang mau bahas tentang pacalan na parenungnya, pede tak tambah diterina. Ini aja tuh ngani kasih anakku parenung apa nama mati. Jadi harus gali informasi dulu tentang itu. Maka dia ro keluarga na, jama-jama nero, pahalo-halo jama-jama nero nana. Saya bilang, kok bisa diterima ya? Saya tahu orang tua ini sering undang saya ceramah, bahkan dia termasuk pengurus masjid. Kok bisa dia terima kalau dia tahu pekerjaannya begitu? Apa jawabannya? Marji Pak Ustaz, si puji anak-anak. Inilah susahnya apa kehidupan. Artinya dia tahu bahwa pekerjaan itu tidak bagus, tapi dia harus juga terima nasabah si puji anak. Jangan sampai kita doakan saja, mudah-mudahan setelah menikah itu maka dia menjadi orang-orang yang sadar. Nah itu yang kita doakan saja. Nah yang saya jawab begini juga, bahwa ada sistem, dan ini perlu saya sampaikan. Karena kenapa mungkin sawah, karena kebetulan kita di pinggir sawah, ada sistem gadai yang Bapak Ibu perlu paham, bahwa sebenarnya kita itu tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Selama ini sistem yang berlaku adalah saya punya uang, Pak Ustaz Bahar punya sawah. Pak Ustaz Bahar bilang, tolong Pak Ustaz saya mau pinjam uang. Berapa juta? 20 juta. Apa jaminannya? Sawah. Saya kasihlah 20 juta. Yang selama ini berlaku bahwa saya selaku pemilik uang itu mengambil hasil dari pemilik sawah. Ini yang dimaksud dengan riba. Kullu kardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mengambil manfaat maka itu adalah riba. Dan ini saya pernah ceramahkan. Macet tahu mana pun nggak aja mau macet itu, dan itu diskusi. Jangan marah karena saya ini hanya menyampaikan apa yang saya tahu dari fiqhul Islam, bahwa apa yang berkembang di masyarakat, mindreng ini nanti 20 juta dengan nindra dita 20 juta dengan perjanjian bahwa 1 tahun atau 2 tahun akan dikembalikan, tapi anehnya yale onae wasele nagaluna itu masuk dalam kategori riba. Lalu apa keuntungan kita yang meminjamkan uang? Keuntungan kita cuma satu, keuntungan pahala. Ya, dia nentukan modal itu apa itu balik. Ya. Jadi apa gunanya sawah? Sawah itu adalah jaminan. Maka sebenarnya yang paling bagus hanya sertifikatnya yang kupegang sebagai jaminan. Ketika alena minrengedita dalam jangka yang ditentukan tidak mampu bayar utangnya, maka yang punya uang berhak menjual sawah tadi dengan harga yang normal, aja dengan harga keru. Basa to yero tinasapate ali keru apalagi kung kamasig ijama bansane wadiga puimang panitia wali keru sen na masigi aja lalu tili mga likeru keru ama ko pala. Jadi aja lalu tiba biasa ero malikiru-kiru. Apalagi kung masigi no malikiru aja lalu mumatat. Ya ali lurus si siaga linda normal ya rosengero walau sudah terpakai oleh masjid. Ya di samping kau juga beramal karena pembelian itu masuk juga di masjid. Nah, jadi yang keuntungan pahala, lalu kemudian sertifikatnya dipegang sebagai jaminan. Kamada nilai palesui, itu na porogi. Maka silakan dijual dengan harga yang normal. Uangmu 25 tadi atau 20 juta silakan ambil, yang sisanya juga berikan kepada
pemilik sawah. Nah inilah yang kemudian keberkahan dari semua kehidupan kita akan dicabut oleh Allah karena sistem-sistem itu kemudian itu tetap kita jalankan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa kenapa Allah beri ujian kafaratul dzunub, karena dia bagian daripada Allah ingin menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada ujian, bahkan ada satu pintu di surga namanya Babur Radin. Pintunya orang-orang yang ridha dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah timpakan, dia sabar, dia ridha, maka Allah kemudian menjadikannya dia sebagai pintu keridhaan untuk masuk ke dalam surga. Saya kira itu pengantar untuk pertemuan kita pada subuh hari ini. Demikian ceramah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Guru Duta. Namun sebelum kita dialog, mungkin kita untuk mendengarkan sebuah lagu. Silakan. Di samping menceling-celing ki elo nikmat, silakan nikmati hidangan yang disiapkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami. Menyimak tadi materi yang disampaikan oleh Guru Ta, yaitu hikmah di balik cobaan. Yang saya mau tanyakan, tadi ada beberapa cobaan terkait dengan apakah itu ujian ataukah hanya sebagai siksaan. Yang kami mau tanyakan, adakah tanda-tanda seseorang yang diberikan suatu ujian termasuk itu cobaan ataukah sebagai siksaan? Ini yang saya mau tanyakan, karena tadi ada bahwa suatu cobaan itu apakah diangkat derajatnya seseorang, apakah karena hanya mau diuji kesabaran dan sebagainya, ataukah sebagai siksaan. Kembali saya tanyakan, bagaimana tanda-tanda seseorang siksaan itu, dan bagaimana tanda-tanda yang termasuk cobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bertanya? Sekalian saja nanti dijawab oleh Guru Ta. Dari Bapak, maka kami makutan itu yang apa yang disampaikan Guru Ta, memaknai sebuah musibah. Malah tadi di penghujung itu ada masalah gada yang disampaikan Guru Ta. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Bapak. Yang Guru Ta menjawab pertanyaan dari Ibu Haja. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita melihat apakah ujian itu sebagai siksaan ataukah justru ujian itu adalah sebagai cobaan? Ketika ujian itu mengenai orang-orang yang beriman, ketika musibah itu mengenai orang-orang yang beriman, maka Allah memberinya ujian. Pasang pajang nakan na abala, puasa Senin Kamis na 7 musibah. Berarti bansana ye pangujin nami pung Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat. Yang kedua, kalau musibah itu mengenai orang-orang yang durhaka, maka itu adalah siksaan. Tau madoraka di pung Allah Ta'ala nakan na musibah berarti pacalang. Nah, yang ketiga, kalau orang ini kemudian baru bertaubat, lalu kemudian kena ujian, nah, ujian itu bisa bermakna kafaratul dzunub, ya penghapus dari dosa-dosa. Tuan kamu pada dosana melo dihapus, maka Allah beri ujian itu. Jadi tergantung pada orangnya. Kalau dia orang beriman, maka musibah itu adalah ujian. Kalau dia adalah orang durhaka, maka musibah itu adalah siksaan. Itu cara membedakan. Lalu yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah, jika musibah itu karena siksaan, maka cara menghadapinya adalah dengan taubat. Jadi konkretnya musibah naleki pung Allah Ta'ala karena kita durhaka berarti dia adalah siksaan. Caranya adalah bertaubat. Nah, inilah pentingnya perbanyak istighfar. Bapak Ibu,
Ya, ketika ada yang bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, apa yang bisa saya amalkan supaya mereka anak pun Allah Ta'ala? Dia menjawab, istighfar. Apa yang bisa saya amalkan supaya Allah turunkan hujan nasabah meta jadi nabosi? Maka Allah jawab, istighfar. Apa yang bisa saya amalkan nasabah meta nama palau nadeje nasi rapi epak kali nonge? Maka dia jawab, istighfar. Selesai orang itu pulang, muridnya bertanya, wahai guru, apa tidak salah jawaban itu? 3 orang yang bertanya, satu jawabannya sama. Dia menjawab, ini sudah benar sesuai dengan firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, perbanyak zikir, mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Ketika Allah sudah mengampuni, yursilis samaa alaikum midarara, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat yang berkah. Wa yumditkum bi amwal, Allah banyakkan anakmu, wa Allah banyakkan hartamu, wa bani, dan Allah banyakkan anak. Jadi konsep ujian itu adalah untuk menghindarinya, perbanyak, kemudian istighfar. Yang kedua, jika ujian itu karena adalah sebuah ujian, maka yang perlu kita lakukan adalah ista'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Ini tidak boleh dianggap sabar. Contoh Nabi Ayub tadi, dia sabar. Begitu kepasrahan diserahkan kepada Allah, malasai nakjin nalasa, kemudian mati anak-anak, apa Allah jawabkan? Isnada rabbahu anni masanyadur. Ketika Nabi Ayub berdoa, anni masanyadur, ya Allah aku ditimpa penyakit. Ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang maha pemurah, penyayang di antara semua yang penyayang. Apa yang Allah jawabkan? Fastajabna lahu. Kami terima doanya. Wa kasyafna ma bihi min dur. Kami lenyapkan penyakitnya. Maka dalam bahasa Arab itu kalau menggunakan fa itu langsung. Kami langsung terima, kami langsung sembuhkan. Wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya. Tidak mungkin anaknya tadi 12 itu kembali 12, hidup tidak. Tapi caranya, setelah beliau sehat, dia kumpul dengan istrinya Nabi Ayub, itu setiap kali melahirkan itu selalu kembar. Ya, nah, jaji anak-anak kembar, jaji anak-anak kembar, jaji anak-anak kembar. Berapa kali melahirkan? Itu 12 kali. Maka inilah makna ayat, wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya, wa mislahum mahum, bakal lipat 2 kali. Jadi yang kemarin meninggal 12, Allah ganti dengan 24. Kalau orang pasrah, jadi biasanya pasrah langsung menyerahkan kepada Allah. Ya, tanya rumah kada pasrah pura bima noko napa sabar. Ya, jauh ni maka dekade saya sabaran apa dia nulai. Tanya itu. Jadi al sabru inda sadmatil ula, sabar itu pada kanan pertama. Nah, yang kedua adalah sholat. Nabi Zakaria yang tidak punya anak, padahal istrinya sudah menopause, sudah tua, tapi dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiud du'a. Ya Allah, berikanlah aku anak yang baik dari sisimu, engkau yang maha mendengar doa. Setelah berdoa dia sholat. Makanya sholat itu sudah ada pada nabi-nabi yang terdahulu, walaupun syariatnya yang berbeda. Jadi Allah terima doanya itu lewat sholat. Ya, panadatul malaika, dipanggil itu oleh malaikat. Wa huwa qaimun, sementara Nabi Zakaria berdiri, yusalli fil mihrab, dia sholat di mihrabnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya, majakuhum Allah Ta'ala na pacat dioreko nasabat, jadi anakmu bakal langsung dengan namanya Yahya. Mafute gemat nama karipu olinam puso benena, tapi Allah berikan anak. Kenapa? Karena dia menghadapi ujian ketidakadanya anaknya itu dengan lewat sabar dan sholat. Dia sholat. Yang terakhir, ini kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan lama tidak punya anak, padahal etana meledua Rabbi habli minas sholihin. Sampai karena istrinya merasa tidak lagi akan punya anak, dia tawarkan Ibrahim, menikahlah dengan Siti, siapa namanya bu? Siti Hajar. Menikahlah dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar, maka Ibrahim alaihissalam Allah beri anak yang diberi nama Ismail. Lahir Ismail, berapa umurnya Nabi Ibrahim? 86 tahun. 13 tahun lahirnya Ismail, memanato benena mamulani Siti Sarah. Lahirlah anaknya yang kemudian diberi nama Ishak. Dan berapa usianya Nabi Ibrahim saat itu? 99 tahun. Padahal Yemen ini benar pak dengan keturunannya, maka lahir anaknya dari Siti Hajar
baru kemudian lahir anaknya. Maka Nabi Ibrahim cawe-cawe, Nabi Ibrahim sampaikan dalam ayat itu bahwa Ibrahim itu tersenyum, tertawa melihat perlakuan Allah kepadanya. Maka dia pemilik metomo mau juga apa nulis seperti memana ya beneku mamulangi, tapi jalurnya menikah dulu dengan Siti Hajar, lalu kemudian 13 tahun lahirnya baru lahir di situ. Nah siaga umur Nabi Ibrahim 120 tahun. Nah iya mana jajan anak 86 tahun, jajan anak 99 tahun. Jadi itu tuh dia dicapak. Ya jadi dia kamana? Ya ini bangsane dulu lewat di mau Masiri nih. Ya Masiri nih kok mau futa nih kemai nak nama pendreto jangi funga anu Masiri ki. Bening tanya siri nama baru tuh mau ya karena ini sudah bukti bahwa ternyata Nabi Ibrahim, nah itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada ujian, maka istainu bisabri wassalam, minta tolong kepada Allah itu lewat sabar dan salat. Saya kira itu. Demikian apa yang disampaikan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita doa bersama yang dipimpin langsung oleh Gurta, dan saya mengharapkan kepada kita semua yang hadir untuk mengaminkan doa-doa yang disampaikan Gurta. Mudah-mudahan dengan doanya itu kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga Ahlul Bait ini insyaallah senantiasa dalam keberkahan insyaallah. Kepada Bunda silahkan untuk memimpin doa. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi asbab nantinya insya Allah Allah pertemukan kita di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kepadamu, jika diantara kami yang hadir ini ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jika diantara kami ini ada yang dililit dengan masalah-masalah ya Allah, kami mohon kepadamu selesaikanlah masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa semoga pemilik kafe kilometer 10 ini bersama seluruh keluarganya ya Allah, Engkau beri kesehatan, keberkahan, Engkau berkahi usianya, Engkau berkahi hartanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak keturunan yang saleh solehah, sebagaimana Engkau memberikan keturunan yang saleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Demikianlah yang kita simak bersama di pagi hari ini. Tutup kita dialog interaktif menebar hikmah di jalan dakwah yang disampaikan oleh Guru Ki Muda Haji Usmani Fatihah SHMPD. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu Wa Taala, dan acara ini insya Allah dalam lindungan Allah dan keberkahan, dan tetap berlanjut insya Allah dalam ridhonya. Terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.